Dalam sekejap, sentuhan hangat dan lembut ditransmisikan ke lengan Qin Chen. Ahem, aku tidak memikirkan apapun. Muling, kamu harus membawa kami ke tempat peristirahatan secepatnya. Kami bahkan belum mendapatkan istirahat yang baik selama perjalanan ini. Ucap Qin Chen terbatuk dengan tergesa-gesa. Qin Chen, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Ucap Fang Muling menatap Qin Chen dengan curiga, lalu menyentuh dadanya dengan tangan rampingnya dan meremasnya dengan lembut. Apakah ayahku menyakitimu saat dia menyerang sebelumnya? Jika kamu merasa tidak nyaman dalam hal apapun, kamu harus memberitahuku dan aku akan pergi dan menyelesaikan masalah dengan ayahku untukmu. Sambil berbicara, Fang Muling menyentuh tubuh bagian atas Qin Chen dan memeriksa tubuh Qin Chen, takut Qin Chen terluka di suatu tempat. Saya baik-baik saja, ucap Qin Chen berbalik ke satu sisi dan menghindari usapan Fang Muling. Dewi Linglong di samping juga memperhatikan tempat ini. Melihat ini, sedikit kelicikan muncul di matanya. Dia mendatangi Qin Chen dan bertanya dengan prihatin, Qin Chen, apakah kamu yakin baik-baik saja? Sebelumnya, Tuan Muda Sifang datang merepotkanmu, dan kamu bertukar jurus dengan Dewa Perang Kuno. Selain itu, penguasaan Yumanshen juga mengajarimu sebelumnya. Kamu harus memeriksanya dengan cermat. Jika masih ada penyakit tersembunyi yang tertinggal di tubuhmu, maka itu merepotkan. Kami, Sekte Dewa Linglong, memiliki metode deteksi khusus yang dapat mendeteksi luka di dalam tubuh. Biarkan saya memeriksanya untuk Anda. Dengan mengatakan itu, Dewi Linglong juga mengulurkan tangannya untuk memeriksa Qin Chen, dan seberkas cahaya mekar dari jari Dewi Linglong dan perlahan menyebar ke Qin Chen. Ekspresi Qin Chen membeku. Apakah semua wanita di Laut Kosmik ini begitu proaktif? Kalian berdua, pria dan wanita tidak melakukan kontak fisik satu sama lain. Bukankah ini buruk? Ucap Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, dia juga melihat Fang Muling dan Dewi Linglong tidak memeriksa lukanya, mereka jelas-jelas menggodanya. Qin Chen, untuk menyelamatkan kami di alam rahasia Guiksu, bukankah kamu juga memeluk kami? Menurutku ini bukan kurangnya keintiman antara laki-laki dan perempuan, apalagi kita juga pernah mengalami hidup dan mati bersama. Dibandingkan dengan laki-laki dan perempuan pada umumnya, akan selalu ada yang berbeda, bagaimana menurutmu? Ucap Fang Muling memandang Qin Chen dengan mata menyala-nyala. Ini seperti nyala lilin yang menari. Sekarang, bulan gelap dan angin kencang. Ada beberapa bulan gelap yang tergantung di atas langit tak berujung. Mata gadis itu begitu bersinar di kegelapan malam, seperti bintang yang tidak akan pernah padam, dan menyala seperti api, sangat panas. Di bawah tatapan seperti itu, seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Angin berhenti, suasana pun menjadi padat. Qin Chen tidak bisa tidak melihat ke depan. Pada saat ini, Lord Dangmo dan manajer Li di depan tampak diam, memandangi hidung dan hati mereka, diam-diam memimpin jalan, seolah-olah mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di belakang mereka. Ini adalah dua Master Transcendent, tetapi pada saat ini mereka seperti dua orang tuli dan buta, yang tidak dapat berbuat apa-apa selain memimpin jalan. Qin Chen menghela nafas. Dia menundukkan kepalanya dan menatap mata gadis itu. Mata yang bersinar itu seperti ngengat yang terbang ke dalam api, begitu terang, begitu mempesona, dan begitu murni. Emosi yang berapi-api itu membuat Qin Chen tidak dapat memahami hati gadis itu. Tapi, dalam kasus ini, bagaimana Qin Chen bisa menjemputnya? Ia tersenyum dan hanya menyentuh kepala Fang Muling, seolah sedang membelai anaknya sendiri dengan penuh kasih sayang. Saat itu, aku harus menyelamatkanmu, dan bagaimana aku bisa sama seperti sekarang? Mendengarkan kata-katanya, mata gadis itu tiba-tiba meredup, dan dia sepertinya kehilangan energinya sejenak. Dewi Linglong juga melihat mata Fang Muling yang redup, dan buru-buru melangkah ke depan dan meraih tangan Fang Muling. Saudari Muling, istana Anyu-mu sangat besar. Aku tidak tahu seberapa besarnya dari Sekte Ilahi Linglongku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Ayo, kita sudah di depan. Pada saat ini, manajer Li di depan tiba-tiba berbicara. Setelah beberapa saat, semua orang sampai di depan sebuah gedung mewah. Ini adalah loteng kecil dengan jalan berliku yang dalam. Tuan Muda Qin, malam ini, Anda dan Dewi Linglong akan tinggal di loteng ini. Besok pagi,
Saya akan datang dan membawa Anda dan wanita itu ke tempat terlarang yang gelap. Ucap manajer Li berkata dengan lembut. Terima kasih Tuan Li. Ucap Qin Chen menangkupkan tangannya. Nona, ayo kembali. Ucap manajer Li berkata pada Fang Muling. Tuan Li, jangan terlalu repot seperti itu. Anda dan Mo Lao kembali dulu. Saya akan menginap di sini malam ini juga. Anda akan berada di sini untuk menjemput kami besok. Ucap Fang Muling berkata tiba-tiba. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Nona, apakah kamu akan tinggal di sini malam ini? Ucap manajer Li memandang Fang Muling dengan kaget. Ya, begitulah, Sister Linglong datang ke Anyu Mansion dengan susah payah. Bagaimana saya bisa membiarkan dia tinggal di sini sendirian? Saudari Linglong, menurutmu begitu bukan? Ucap Fang Muling dengan ringan. Ya, ucap Dewi Linglong melirik Fang Muling, tersenyum dan mengangguk. Tapi, ucap manajer Li memandang Qin Chen dan kemudian ke Fang Muling, ragu-ragu untuk berbicara. Qin Chen juga sakit kepala. Apa yang sedang terjadi? Namun, tidak nyaman baginya dan Dewi Linglong untuk tinggal di loteng yang sama sendirian. Baiklah, Tuan Li, tolong berhenti bicara dan segera kembali. Dengan itu, Fang Muling langsung menarik Qin Chen dan Dewi Linglong ke loteng dan menutup loteng. Ini, hanya Lord Dangmo dan Manjer Li yang tersisa di pintu, keduanya saling memandang. Lupakan, ayo pergi, ucap Lord Dangmo menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Manajer Li melirik ke loteng, menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, di istana Tuan Muda Xifang, Dewa Perang Kuno dan Tuan Muda Xifang juga telah kembali ke kediaman mereka. Xifang, apa yang terjadi hari ini tidak bisa dianggap remeh. Ayahmu harus diberitahu secepatnya, ucap Dewa Perang Kuno berkata dengan sungguh-sungguh kepada Tuan Muda Xifang. Katakan pada ayah, Paman Guzan, bukankah itu tidak perlu? Ucap Tuan Muda Xifang terkejut. Mata Dewa Perang Kuno itu serius, Xifang, kamu masih belum memahami keseriusan masalah ini. Ucap Dewa Perang Kuno mondar-mandir, Qin Chen tidak sederhana. Dia tidak terluka di bawah serangan energi perang kunoku sebelumnya, dan tubuhnya stabil seperti batu. Selain itu, kamu juga telah melihat bahwa di hadapanku, orang ini tidak memiliki rasa takut sama sekali, bahkan mungkin orang tersebut yakin bisa selamat dari seranganku. Tentu saja, mungkin juga karena manajer Li ada di tempat kejadian, jadi dia tidak ada hubungannya. Namun, jika dia benar-benar percaya diri, itu akan menjadi masalah. Ucap Dewa Perang Kuno menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu juga seorang jenius yang tak tertandingi, jadi kamu harus memahami apa yang diwakili oleh seorang jenius tak tertandingi yang dapat bersaing dengan transenden, dan itu cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh wilayah bintang 13 selatan. Mendengar ini, wajah Tuan Muda Xifang berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Tentu saja dia mengerti maksudnya. Dia, Xifang, juga jenius terbaik di Anyu Mansion, dan dia memiliki reputasi di wilayah bintang 13 selatan. Namun, hanya ada beberapa nama saja. Bagaimanapun, serangannya sebanding dengan transenden yang kuat, tetapi itu hanya sebanding. Setelah dia benar-benar menghadapi transenden, dia tidak akan mampu menahan paling banyak beberapa serangan, apalagi pertarungan hidup dan mati. Namun begitu seorang jenius yang mampu menyaingi transenden muncul, tidak akan sesederhana beberapa nama, melainkan akan langsung menimbulkan sensasi di seluruh wilayah bintang 13 selatan. Tuan Muda Xifang menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Tuan Muda, ucap seorang pelayan masuk dengan cepat, berlutut dengan satu kaki, dan tampak gugup. Ada apa? Kenapa kamu begitu gugup? Ucap Tuan Muda Xifang berkata dengan suara yang dalam. Pelayan itu berkata dengan cemas, Anda meminta saya untuk mengawasi Qin Chen dan Nona Muling. Saya pernah melihat mereka sebelumnya. Berbicara tentang ini, pelayan itu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, bawahan ini telah menerima informasi bahwa Nona Fang Muling dan Qin Chen memasuki loteng resepsi Shen Zihao di Anyu Mansion bersama-sama. Apa? Ucap Tuan Muda Xifang terhuyung, ekspresinya tiba-tiba menjadi ketakutan dan marah. Dia meraih pelayan itu dan berteriak dengan marah, apa katamu? Muling dan anak laki-laki itu memasuki loteng resepsi Shen Zihao. Apakah kamu yakin? Loteng resepsi Shen Zihao ini biasanya diperuntukkan bagi tamu-tamu tertinggi di Anyu Mansion,
dan bahkan detasemen biasa pun tidak memenuhi syarat. Hanya pria kuat seperti ayahku yang berhak untuk tinggal. Tapi Tuan Istana sebenarnya mengatur anak itu di sana. Itu tidak apa-apa. Qin Chen adalah penyelamat Fang Muling. Dengan rasa syukur Tuan Istana, bukan tidak mungkin membuat keputusan seperti itu. Tapi sekarang di tengah malam, hari sudah sangat larut, dan Fang Muling dan Qin Chen sebenarnya mereka memasuki loteng ilahi ini bersama-sama. Apa yang terjadi? Ceritakan baik-baik apa yang terjadi. Bagaimana Muling bisa berduaan dengan seorang laki-laki? Ucap Tuan Muda Si Fang mengusir pelayan itu. Dengan keras, pria itu terjatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan seteguk darah, dan beberapa tulang patah di tempat. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan buru-buru bangkit dan berlutut di tanah. Pelayan itu gemetar dan berkata, inilah yang dilaporkan kembali oleh informan kita yang tinggal di Anyu Mansion. Setelah Raja Dangmo dan manajer Li mengirim Qin Chen dan Dewi Linglong ke loteng tamu, Nona Fang Muling juga tinggal, dan kemudian memerintahkan Lord Dangmo dan manajer Li untuk pergi. Dewi Linglong juga ada di sini. Tidak apa-apa, Muling pasti tetap tinggal karena Dewi Linglong. Ya, pasti begitu. Mendengar ini, Tuan Muda Si Fang hanya bisa menghela nafas lega, namun hatinya masih diliputi kesuraman dan wajahnya tampak jelek. Si Fang, kita tidak bisa mengambil risiko lagi. Kita harus memberitahu Tuan Si Fang. Melihat ekspresi garang di wajah Tuan Muda Si Fang, Dewa Perang Kuno merasa hatinya tenggelam dan berkata dengan suara serius. Aku tahu. Ucap Tuan Muda Si Fang tampak galak, Qin Chen. Ada auman diam-diam di dalam hatinya. Di loteng Shenzihao, Fang Muling dan Dewi Linglong mengirim Qin Chen ke kamarnya. Kalian berdua, ini sudah larut, kenapa kamu tidak tidur lebih awal? Begitu Fang Muling dan Dewi Linglong duduk di kamar Qin Chen menarik mereka dan mendorong mereka keluar pintu. Sampai jumpa besok, ucap Qin Chen mengatakan sesuatu dan kemudian menutup pintu. Hanya menyisakan dua wanita dengan wajah tertekan dan tidak bisa berkata-kata. Fang Muling sangat marah hingga menghentakkan kakinya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berbalik dan pergi bersama Dewi Linglong. Di dalam ruangan, Qin Chen duduk bersila di tempat tidur. Area terlarang yang gelap itu, saya tidak tahu di mana itu. Bisakah saya memasuki alam transenden dalam satu gerakan? Gumam Qin Chen. Di telapak tangannya, aura hitam tak terlihat melonjak, yang merupakan jejak kekuatan gelap yang tersisa di tubuhnya. Kekuatan gelap ini agak mirip dengan aturan Luotian gelap yang saya selamatkan dari galaksi Netherworld di alam semesta gelap. Saya tidak tahu apa hubungan antara keduanya. Pikir Qin Chen, matanya berkedip, menatap kekuatan gelap di depannya, tidak peduli apa, kekuatan ini milik kekuatan atribut gelap. Mungkin aku merindukannya. Memikirkan hal ini, Qin Chen diam-diam mendesak dunia kekacauan. Saat berikutnya, Qin Chen menghilang seketika dan memasuki dunia kekacauan. Dunia kekacauan ini sangat luas dan tidak terbatas. Pohon iblis 10.000 dunia tumbuh ke langit, menopang langit. Di atas langit, galaksi kekacauan dan galaksi Netherworld mengalir, dan semuanya indah. Sejak Qin Chen memperoleh pembuluh darah ilahi luar angkasa dan memasukkannya ke dalam dunia kekacauan, dalam waktu singkat, dunia kacau Qin Chen telah mengalami perubahan yang luar biasa. Semua jenis harta langka telah tumbuh, dan bahkan pohon buah pola ilahi kehampaan telah mekar dalam kehidupan yang luas. Haha, Nak Qin Chen, kamu akhirnya ingat kami. Aku jadi gila bersembunyi di sini. Katakan padaku, apakah laut kosmik menyenangkan? Apakah ada banyak naga betina? Begitu Qin Chen muncul di dunia kekacauan, tubuh naga sejati yang besar dengan cepat naik ke langit dan melayang di langit, itu adalah Hong Huang Zulong. Itu datang ke Qin Chen dalam sekejap dan menatap Qin Chen dengan penuh harap. Senior Zulong, masih ada yang harus kulakukan, kamu bisa terus berlatih dulu. Ucap Qin Chen mengatakan sesuatu kepada Hong Huang Zulong, dan tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Hei, Nak Qin Chen. Ucap Hong Huang Zulong berteriak dengan tergesa-gesa, tetapi sosok Qin Chen sudah menghilang di depan matanya. Dunia kekacauan ini dikembangkan oleh Qin Chen. Di sini, Qin Chen adalah ahli aturan dan dapat mengembangkan segalanya dengan satu pemikiran. Zulong tua, kubilang padamu, Qin Chen pasti datang menemui wanitanya. Mengapa kamu, seekor naga tua, berlarian seperti ini? Pada saat ini, Sue Shengzu muncul di sebelah Hong Huang Zulong.
Ayo pergi, berlatihlah dengan cepat. Jika kita berlatih dan menyerap keinginan transenden Qin Chen yang dia masukkan ke sini sebelumnya, kita juga bisa melangkah ke alam transenden dalam satu gerakan. Lalu kita bisa hidup bebas di lautan kosmik bukan? Itu lebih baik daripada tinggal di sini selamanya. Kata Suhe Zhengzhu menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi, hanya menyisakan Hong Huang Zulong dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Di jurang tertentu yang dipenuhi energi iblis di dunia kekacauan. Sosok cantik menutup matanya rapat-rapat, dan aura gelap tak kasat mata menempel di tubuhnya, seperti dewa iblis. Itu adalah Sisi. Tiba-tiba, Sisi membuka matanya dan memandang ke langit, dalam sekejap dia melayang ke langit dan langsung jatuh ke pelukan sesosok tubuh. Pada saat ini, dalam kehampaan tak berujung dari jurang dunia kekacauan, dua sosok saling memandang. Mata mereka saling berhadapan, mengungkapkan kasih sayang satu sama lain. Mata Qin Chen penuh kerinduan, dan mata Sisi, sedalam langit berbintang, juga penuh kelembutan. Keduanya hanya saling memandang dengan tenang, mengamati perubahan satu sama lain selama beberapa hari terakhir. Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Tahukah kamu kalau aku sangat merindukanmu akhir-akhir ini? Tangan ramping Sisi menyentuh pipi Qin Chen, seperti air musim gugur. Setelah tidak bertemu untuk beberapa saat, Qin Chen menjadi lebih kurus, tetapi auranya menjadi lebih kuat, dan ada sedikit kedalaman dan perubahan di matanya yang tidak dapat disembunyikan. Perubahan hidup yang disebabkan oleh cuaca seperti ini seharusnya tidak terjadi pada orang-orang seusia ini. Ini memberi Qin Chen sedikit kedewasaan dan stabilitas. Melihat sedikit perubahan hidup ini, hati Sisi sakit. Dia tahu bahwa Qin Chen pasti menemui banyak hal akhir-akhir ini di luar. Lautan kosmik sangat luas dan tidak terbatas, dan orang-orang super kuat bagaikan awan. Meskipun Sisi memiliki kepercayaan penuh pada Qin Chen dan tahu bahwa suaminya adalah pria paling kuat di dunia, tidak peduli apa, dia pasti akan sedikit kelelahan secara mental dan fisik ketika dia pertama kali datang ke lautan kosmik ini. Seberapa sulitkah bagi seseorang dari alam semesta asli untuk membuka jalan di lautan kosmik ini? Chen, kamu telah bekerja keras. Ucap Sisi menyentuh wajah Qin Chen dan menyandarkan kepalanya di dadanya, yang tebal dan penuh keamanan. Rambutnya tergerai, dan temperamennya menjadi semakin seperti dunia lain. Dilihat dari atas, lehernya yang seputih salju tanpa cacat, menyebar hingga ke dalam di bawah kerahnya. Sentuhan seputih salju sama mempesona seperti embun peri. Seberapa sempurna wanita ini. Pada wajahnya yang memikat, hidungnya agak lurus, dan bibir merahnya yang berair, seperti buah persik yang matang, membuat orang mau tidak mau mencium dan menghisapnya dengan keras. Di hadapan wanita seperti itu, siapapun pasti merasa rendah hati dan malu di hadapannya. Dia sangat seksi, memiliki lekuk tubuh yang sempurna, dan menggoda seperti iblis. Namun, dia begitu murni, tak tertandingi, seperti peri yang turun ke dunia, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Kedua perasaan ini saling terkait, membuat setiap pria memiliki keinginan untuk memilikinya. Sekarang, Qin Chen memeluk Sisi, melihat wanita yang begitu sempurna, hatinya dipenuhi kedamaian. Saat ini, dia melupakan segalanya tentang dunia luar dan hanya ingin tinggal di sini bersama wanita tercinta selamanya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Alam semesta awal berada di akhir reinkarnasi dan sangat berbahaya. Dia belum mencapai data semen. Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam cinta? Masih banyak yang harus dia lakukan. Sisi, besok aku akan pergi ke suatu tempat bernama Tanah Terlarang Gelap. Tempat itu, ucap Qin Chen menundukkan kepalanya dan hendak memberitahu Sisi tentang Anyu Mansion ketika dia melihat mata indah Sisi berkedip dengan air saat dia menatapnya dengan curiga. Hidungnya berkerut seolah dia mencium sesuatu. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sisi, apa yang kamu? Ucap Qin Chen bingung. Wanita, ucap Chen. Sisi memandang Qin Chen dengan tatapan licik di matanya. Chen, kamu memiliki aroma seorang wanita di dadamu. Aku ingin tahu apakah ada wanita di sisimu sekarang. Qin Chen tercengang. Bukankah hidung Sisi terlalu sensitif? Bisakah kamu mencium ini? Qin Chen tersenyum pahit, memang ada seorang wanita di sisiku sebelumnya, tapi itu hanya kecelakaan. Tolong dengarkan penjelasanku, ucap Qin Chen buru-buru memberitahu bahwa Fang Muling dan Dewi Linglong tentang memeriksa tubuhnya.
Tapi hatinya dipenuhi keringat dingin. Wanita ini terlalu menakutkan, dan intuisinya terlalu tajam bukan? Fang Muling, wanita tertua dari Anyu Mansion. Dewi Linglong, dewi dari Sekte Ilahi Linglong. Ucap Sisi mengangkat kepalanya, keduanya pasti cantik bukan? Tidak buruk, ucap Qin Chen mengangguk. Dewi Linglong memang cantik, kalau tidak, dia tidak akan disebut Dewi. Sedangkan untuk Fang Muling, penampilannya biasa-biasa saja, tapi temperamennya luar biasa. Entah kenapa dia mendapat gelar tercantik wanita di Anyu Mansion. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Chen merasa suasananya sedikit dingin. Tentu saja ini jauh lebih buruk daripada kamu. Ucap Qin Chen melihat tatapan mata Sisi dan buru-buru menambahkan. Sisi tiba-tiba tersenyum, seperti 100 bunga mekar dalam sekejap, dan segala sesuatu di dunia sekitarnya tampak kehilangan warnanya, dan itu sangat indah. Oke, aku tidak menyalahkanmu. Ucap Sisi meletakkan jari lembutnya di bibir Qin Chen, dan ketika jari dan bibir bersentuhan, keduanya terkejut. Chen, kamu pasti kesulitan menanggungnya. Sebenarnya, wajar jika seorang pria mencintai seorang wanita. Dan Chen, kamu sangat baik, pasti akan banyak wanita yang menyukaimu. Sebenarnya, aku tidak keberatan. Qiansu, Ruyu dan yang lainnya, mereka juga pasti tidak akan keberatan. Ucap Chen. Sisi berbisik, kami hanya berharap Anda dapat berhenti bekerja keras dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama kami, maka kami akan puas. Qin Chen memandang Sisi, permintaan yang sangat sederhana, tetapi dia bahkan tidak bisa memuaskan mereka. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta suami? Qin Chen memandangi wajah cantik Sisi. Pada saat ini, keinginan yang telah lama terpendam di hatinya melonjak. Qin Chen tanpa basa-basi memeluk pinggang Sisi, menundukkan kepala dan hendak menciumnya. Sisi mengulurkan tangannya untuk memblokirnya dengan panik, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, turun ke sana. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen melompat dan jatuh ke dalam jurang dengan sangat tegas. Setelah jatuh ribuan kaki, jurang di bawah berubah, dan sebuah gua dengan cepat terbentuk. Qin Chen terbang masuk, dan tempat tidur dengan cepat terbentuk. Qin Chen dengan cepat mendarat di gua dengan Sisi di pelukannya. Mata indah Sisi dipenuhi kilau, dan dia memeluk Qin Chen dengan erat. Qin Chen mengangkat pinggang Sisi, dengan senyum penuh arti di bibirnya, dan berjalan menuju tempat tidur selangkah demi selangkah. Hati Sisi serasa ada seekor rusa yang dijejali di dalam hatinya, terbentur dan terbentur. Meski sudah beberapa kali mengalami hal seperti itu, namun tetap saja membuatnya sedikit malu jika memikirkannya sekarang. Mau tak mau ia membenamkan kepalanya di pelukan Qin Chen. Ketika dia sampai di tempat tidur, Qin Chen perlahan menurunkannya. Sisi dengan berani mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen, wajahnya memerah seperti matahari terbenam. Qin Chen mencium Sisi, dan napas mereka berangsur-angsur menjadi lebih tebal. Tubuh mereka sepanas api, dan mereka berdua sangat merindukan satu sama lain. Terdengar suara lembut, dan Qin Chen dengan lembut membuka ikatan gaun Sisi, pakaiannya beterbangan dan rambutnya berantakan. Qin Chen berbalik dan menekan ke depan. Api berkobar, hujan turun, dan keduanya baru saja tenggelam dalam cinta. Kulit Sisi memerah, rambutnya acak-acakan, dan keringat bercucuran. Ini tidak baik untuk kita berdua saja. Bagaimana kalau memanggil Qiansu dan Sister Ruyu? Ucap Sisi mengertakkan gigi, menahan rasa malu di hatinya, mengangkat kepalanya dan berseru. Dia tidak ingin menikmati momen ini sendirian, karena dia tahu Qiansu dan Ruyu juga merindukan momen ini. Oke, ucap Qin Chen mengangguk karena Sisi bersedia, apa alasan dia harus menolak?